Ya, Tomcat, silakan diulang pertanyaanmu biar dijawab sama Gurunda Juma. Oke, terima kasih ya. Tadi aku berdiskusi sama apologet, dia tidak menjawab apa yang kutanyakan. Aku meminta bukti satu saja, kalau Allah memang yang kalian sembah itu adalah Tuhan. Bukti loh ya, bukan pengakuan ya. Selama ini si apologet muda hanya memberikan pengakuan-pengakuan. Aku ini Allah, aku ini pencipta langit dan bumi. Tapi buktinya mana? Ya coba silahkan. Kalau mau si Gurunda ini memang hebat ya, silahkan buktikan. Itu pertanyaanku. Selesai sudah. Oke, baik. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai wujud Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan Tuhan itu. Jadi kalau saudara bertanya, mana bukti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Sebagai makhluk tidak adalah kemudian manusia itu bisa menjadi saksi ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tapi kemudian untuk membuktikan mana Tuhan yang benar itu, tidaklah kita lihat dari perspektif bagaimana manusia bisa melihat satu objek. Paham itu ya? Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, di mana Allah yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin, innama tunsiru manittaba'a zikra wa khasyar rahman bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan pahala yang besar. Nah, jadi saudara, di Islam itu Allah itu tidak seperti Tuhan saudara. Tunjukkan Tuhanmu itu mana? Nunjuk ke tembok. Itu di Tuhan saudara. Orang Yahudi coba tanya, mana Tuhanmu? Orang Yahudi mau nunjuk mana? Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan wujud Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana umat Islam itu bisa mengenal Tuhannya? Ya, berapa menit lagi nih? Lama sekali, minta bukti aja lama sekali pakai narasi. Gantian dong Tom, gantian aja. Iya, berapa menit? Masih berapa menit waktu saya? Kamu mau bukti apa? Waktunya. Kamu mau bukti apa Ya, tentang makanya Allah? dengarkan dulu pertanyaan saya. Kau salah bernarasi, tapi ada sedikit ya. Tadi ya kau bilang ya, aku menanyakan pertanyaanku adalah, dengarkan, Suma, dengarkan. Apa bukti ya kalau sesembahanmu itu adalah Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa. Saya tidak menanyakan wujudnya, kuasanya saja. Tadi kau bilang ya bahwa Tuhanmu itu maha pengampun. Oke lah, ku terima. Tapi itu kan pengakuan. Sekarang kasih bukti siapa yang diampuni. Ya, kau bilang begitu kan tadi, ya kan? Nah, oke lah, aku mengerucut lah langsung ke konteksnya. Ya, siapa yang diampuni? Ya, kapan kejadiannya? Ya, siapa orang yang melihatnya? Silakan dijawab. Oke, baik. Jadi saya katakan tadi, Anda itu mau melihat Tuhan seperti bayi yang keluar dari rahim. Dari situ aja kita beda. Dari situ aja kita beda. Kamu mau Tuhan itu datang keluar dari rahim manusia, lalu kemudian bicara dengan manusia. Itu kan konsep Tuhan kami tidak seperti itu. Beda. Kalau kau tanya kepada orang pagan, mungkin kamu Jawab bertanya, saja. kamu murid di sini. Kau lari-lari. Kamu murid Kau lari-lari. di sini kamu murid. Kau lari-lari. Kau lari-lari. Tom, diam dulu, Tom. Kalau gitu mengapa kau mengklaim maha pengampun? Loh, memang pengampunan Tuhan itu. Iya, apa buktinya? Tunggu. Apa buktinya? Tunggu. Jangan dipotong dong, Tomcat. Tolong ya, dijawab Kamu dulu. jangan kamu samakan kami ajaran tauhid ini dengan ajaran pagan yang Tuhannya datang memegang kepala manusia, habis itu dosamu kuampuni, dosamu diampuni. Jangan. Kalau Tuhan kami dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa wa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida.
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Tuhan kami itu tidak bisa seperti Tuhan kamu. Tuhan kami itu memperlihatkan tanda-tanda keberadaan Dia. Contoh, jantungmu. Tunggu. Ya, tanda-tanda. Tunggu. Sabar. Nanti giliran saya tanya pertanyaan yang sama, kamu stres. Contoh, ketika Tuhan kami mengatakan tanda-tanda keberadaan kami itu ada pada diri manusia itu sendiri. Contoh, Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkat keberadaannya pada manusia, tanda-tanda kekuasaannya tentang gigi. Itu gigimu siapa yang menumbuhkan dan siapa kemudian yang menahan pertumbuhannya sehingga gigimu tidak lanjut tumbuh seperti rambutmu? Yesus, Bapak lo. Sudah. Tunggu. Bapak lo atau kamu sendiri? Kapan atau waktunya? kamu sendiri? Tunggu. Nora, waktunya tunjukkan. Atau kamu sendiri? Waktunya tunjukkan. Apakah Yesus yang tunggu giliranmu. Nanti kupuaskan kau bicara. Oke? Dan kubuat nanti otakmu dan lidahmu berputar-putar tidak tentu arah. Sabar. Ini giliran saya menjelaskan Tuhan saya. Jadi tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian yang mengatur unsur yang ada pada diri manusia. Diam. Diam. Iya, tunjukkan waktunya. Nora. Siap, supaya nggak nerocos ya, nggak nerocos. Oke. Iya, itu udah berapa? Lama-lama. 2 menit aja. Baik. Ini jawaban saya tentang Tuhan saya. Giliran saya bertanya semamu. Boleh? Aku bertanya samamu karena saya sudah menjawab pertanyaanmu. Sekarang giliran nggak dijawab asal ini jawab. Ini jawaban saya. Aduh. Kau terima atau kau tidak sih terima? Ini jawaban saya. Sekarang giliran saya bertanya samamu. Camkan baik-baik. Oke? Tuhanmu yang manusia Yesus, kamu imani sebagai 100% manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah pada diri Tuhanmu yang 100% manusia itu ada sperma? Kalau ada, Tuhanmu melampiaskannya dengan cara apa? 501, mimpi basah, atau dia nikah? Jawab. Oke, waktu saya ya, jangan dipotong ya, Suma ya, jangan kejang-kejang ya. Suma sampai detik ini tidak bisa membuktikan ya, dia mengakui ya, kuasanya tidak ada karena tadi Maha Pengampun kutanya dia tidak bisa siapa yang diampuni ya, kapan waktunya dia mengampuni ya, kemudian di mana tidak jelas, malah lari ke tanda-tanda. Gimana semua ini pendebat katanya handal, katanya aduh ketok kepalaku ya. Oke, ku jawab ya. Apakah dari pertanyaannya ya, dari Suma ya, apakah Yesus itu dari sperma? Tidak ada hubungan biologis ya. Dia dikandung dari pertanyaan saya, apakah Yesus lihat nih dipotong ini. Menjawab pertanyaan. Dengar pertanyaan saya, jangan kamu pelintir. Pertanyaan saya, jangan kamu pelintir. Yang saya tanya, apakah Tuhan manusia 100% Yesus itu memiliki sperma? Apakah Tuhan Yesus itu memiliki sperma? Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? 501 mimpi basah atau nikah? Jangan jawab yang lain. Penipu kamu menipu. Saya tidak tanya Yesus dari mana. Yang saya tanya, apakah Yesus itu punya, dengar, apakah Yesus itu punya sperma? Dengarkan, apakah Yesus itu punya sperma? Aku turun. Jawab. Ya, ternyata dia tidak bisa menguasai, tema ya, waktunya. Dia emosi, dia sudah emosi. Ya enggak. Sudah aku jawab. Silakan. Iya, tapi waktu saya jangan dipotong, ya. Jawab, silakan. Oke, ya. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus ya. Dia bukan hasil keturunan sperma. Apakah dia punya sperma? Ya, saya nggak tahu, tes aja DNA-nya punya sperma apa enggak, tapi bukan dia dari hasil persetubuhan biologis ya. Nah, kemudian Suma aku tanya nggak bisa jawab, dalilnya mana, malah lari ke tanda-tanda. Padahal dia sendiri yang mengatakan ya, Tuhannya